Bangkit. Saya lagi ngomong. Nah, lanjutkan tadi ya, lanjutkan tadi. Bisa tidak kamu membaca 1 Korintus 8 nomor 6? Wah, thank you Mbak Noi. Apa itu 1 Korintus 8 ayat 6? Ya coba dibaca. Masa bebelmu ini kamu ini nyolong sandal aja kerja. Nggak mau baca pula. Bacalah. Baca coba. Kalau ini mainan saya sebenarnya, dari dulu mainan saya. 1 Korintus 1 Korintus 8 nomor 6. Ini masternya di bawah ini. Kok gimana ini? Ya lanjut. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, ini Yesus pencipta langit dan bumi. Hebat. Pertanyaan saya, Bapak itu siapa? Dan yang karena Dia kita hidup. Iya, pertanyaan saya, Bapak itu siapa? Bapak ini. Kan di sini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Papa. Ini Papa itu siapa? Bapak itu Allah. Baik. Ternyata di sini ya. Kamu simak baik-baik. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Papa. Hah? Ini perkataan Paulus atau bukan? Paulus. Baik. Ternyata yang melantik Yesus Tuhan itu Paulus. Dan kedua, yang papa-papa itu adalah Paulus juga. Ini coba sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus Yesus, ya, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi papamu. Itu. Artinya Paulus ini setelah membatalkan hukum Taurat, mengangkat Yesus sebagai Tuhan, melantik Yesus sebagai Tuhan, dia sendiri menganggap dirinya adalah Allah, yaitu Papa. Nah, siapa Papa ini? Ternyata Paulus. Jadi kamu itu Tuhan Allahmu itu ditampol mulutnya. Nah, ada-ada aja. Jadi jelas ya Pak Nabiri? Tuhan Allah baru adalah Paulus. Ini Bible loh. Ya. Kamu mau bantah apa? Mau main report? Nggak ada urusan itu. Ayo bantah. Jangan nangis dulu deh. Bantah dulu ini. Kata Pak Paulus, jadi akulah yang dalam Kristus. Gimana ceritanya ini Nabi? Itu ya, itu apa lagi? Dalam membaca ayat, jangan dalam memahami ayat, jangan lihat ke A, harus berurut dari A. Jadi ini salah. Dicoret. Hah? Dicoret ini ayat. Oh, enggak salah. Jadi siapa yang di sini yang mengatakan hanya satu sajalah Allahmu?
saja, yaitu Bapa. Siapa yang berkata ini? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa? Nah ini yang dipertanyakan. Saya tanyakan kepada ente. Ini Papa siapa? Ternyata tak selidikin, tak terawan, tak raba-raba. Ternyata Paulus itu Papa. Dalilnya di mana? Di 1 Korintus 4:15. Jelas, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi papamu. Itu loh. Apalagi yang ente mau sanggah? Ngaku aja, kamu Allah bapakmu itu ternyata Paulus. Kan Yesus mengajar doa Bapa kami di sorga. Nah itu. Iya, tetapi Paulus juga mengaku Bapa. Berarti Yesus mengajarkan doanya Paulus. Emang Paulus di sorga? Memangnya Paulus itu kamu maunya Paulus itu di neraka? Jadi yang Bapak itu bukan Paulus tapi nah ini datanya YHWH. di 1 Korintus 4:15. Ini datanya. Nah itu lompat lagi. Kok lompat? Kata Paulus, akulah yang dalam Kristus telah menjadi papamu nabiri. Harus tahu dulu Bapak itu siapa. Kan gitu. Paulus. Kok Paulus? Ini kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi papamu. Ya sebelum nyampe situ kita baca Matius dulu. Itu Yesus mengajar Jadi doa ini batal ya. 14 surat-surat Paulus itu batal. Enggak kepake. Itu lain maknanya. Oh kok lain maknanya. Kamu ini sudah miring, tak bikin miring lagi. Kan harus tahu dulu Bapak itu siapa, kan gitu. Paulus. Siapa Kok lagi Paulus? kalau bukan Paulus? Ini Paulus yang berkata, akulah bapakmu dalam Kristus Yesus. Ya. Sebelum nyampe ke situ, Bapak itu. Jadi sebelum nyampe ke sini, ayat ini dicoret. Belum, ayat itu jangan dulu dibaca. Oh, jadi ini disembunyikan. Bukan, jangan dulu dibaca. Kita baca Matius. Doa Bapa kami apa di sorga. hubungannya Matius 1 Korintus 4:15? Hubungannya apa? Di Matius itu Yesus mengajarkan doa kepada Bapa kami yang di sorga. Gitu. Oh iya, saya tahu. Doa Bapa kami artinya Yesus mengajarkan doanya Paulus. Hah? Ya kan? Yesus mengajarkan berdoa kepada Allah Bapa. Iya, Yesus mengajarkan berdoa kepada Paulus. Kan begitu. Kepada Allah. Kan mengaku Allah di sini, Paulus. Coba kamu baca kembali. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Bapa siapa? Ini Bapa siapa ini Bapa? Ternyata Paulus mengaku Bapa yang ada di dalam Yesus. Kan? Kalau kayak gini ya saya sih nggak heran. Kok nggak heran? Ini kamu nggak akui nih papamu Paulus. Iya, saya tidak heran kenapa penemu itu sedikit dari kalangan Muslim karena begini pemikirannya. Apa? Ini. Siapa yang mengaku di sini? Akulah bapakmu dalam Yesus Kristus. Siapa? Kan sudah dibilang. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ini perkataan siapa? Tuh lihat konteksnya. Oh, mau di konteks. Lihat konteks. Oh, enggak Pak. Masa Paulus kau anggap pakai konteks? Ada-ada aja kau. Konteks. Memangnya Paulus itu cewek pakai konteks segala? Sama juga nanti kalau saya bawa ayat celakalah kamu yang sholat. Nah ini orang sholat. Enggak masalah, bawa.
Nanti kita kaji sama-sama. Anda tak suruh baca 1 Korintus 8 nomor 6. Anda sendiri yang baca. Lalu saya tanya, Bapak itu siapa? Kan di sini jelas ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah pertanyaan saya ini, Bapa siapa? Ya Allah. Kan Bapak, udah jelas. bukankah di sini dikatakan hanya satu saja, ya? Ada satu saja, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya itu satu aja, Bapak itu cuma Ya. satu, yaitu Ternyata Allah. Bapak ini siapa Bapak ini? Ya Allah. Nah ini Paulus juga ngaku. Nah, kalau Paulus bilang Bapak, lihat konteksnya apa Kok itu. siapa? Memangnya Paulus itu cewek pakai kotes? Lihat perikop judul. Nah ini akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Mau dikemanakan lagi ini? Baca full, baca. Ini sudah full. Bahkan di sini menghermankan menjadi Bapamu oleh Injil yang kepadamu. Tentu. Bayangkan ya, Paulus juga memberitakan Injil. Gimana ceritanya ini? Kagak Herman kau? Hah? Bagaimana ini? Ternyata Kristen-Kristen ini Allah Bapaknya itu adalah Paulus. Bagaimana? Ya karep mula. Nah ini tercatat di Bible. Mau dikemanakan? Hah? Jangan pura-pura batuk. Mana kagak pakai gosok gigi lagi setahun. Batuk-batuk pula. Kamu sudah nyelon jamuran berapa? Tanglah jamuran orang. Kasihan. Waktu Adam turun ke bumi, Adam turun di mana, mendaratnya di mana? Ya tanya Paulus. Yesus tidak pernah mengatakan Adam. Tanya Paulus. Kok tanya Paulus? Oh, iya kan Paulus. Yesus mana Yesus menyebut Adam? Kan ini kan Adam sama Hawa. Di mana? Di mana Yesus pernah berkata menyebut nama Adam? Di mana? Enggak, ini Al-Qur'an. Enggak. Bahas. Mana? Kata Al-Qur'an Adam diturunkan ke bumi. Ini. Ternyata Allah Bapakmu itu Paulus. Adam ini mendarat di mana? Kok apa hubungannya Adam dengan Pak Paulus? Ya Paulus udah habis topiknya, sudah selesai. Enggak, akui dulu Allah Bapakmu itu adalah Paulus. Hah? Ya karepmu lah, karepmu. Karepmu lah. Akui dulu lah. Lalu tak tunjukkan lagi kalau Kristen itu paganisme. Saya pakai dalil. Pakai dalil saya. Nih, coba jelaskan Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasul tuh gimana Coba ceritanya? jelaskan kepada saya, Papa. Hah? Papa Kan ini siapa? Udah selesai tadi. Apanya yang selesai? Kamu nggak mau ngaku. Kan ayat Coba udah kamu jelas kan? mengaku. Ada Ini kan namun bagi kita hanya ada Allah saja, yaitu Bapa. Nah, itu Ya kan? sudah Bapak itu Allah. Bapak. Kan Ini itu. Bapak siapa? Ternyata Bapak itu adalah Paulus. Ya kan? Betul tidak? Hah? Bapak itu Paulus bukan? Kalau Bapak itu Paulus, lihat konteksnya. Ini ya Paulus mengaku, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi papamu. Gimana sih?
Saya itu enggak dipindah-pindahkan kalau tidak tuntas dulu ini. Akui dulu, bapakmu itu Paulus. Allah bapakmu itu Paulus. Kan gini. Apa Pertama gini adalah lagi? Allah Gini Bapa, lagi. lalu Yesus, ya kan, Kristus, lalu Paulus, kan gitu. Tapi yang dalam Yesus Kristus itu adalah Paulus. Jadi Di sini yang Paulus pertama berkata, itu Bapa Allah. hanya ada satu saja, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, saya bertanya kepada ente, Bapa ini siapa? Ente mengatakan Allah. Berarti Allah Bapakmu itu adalah Paulus. Karena Paulus juga berkata, pula yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Papamu. Itulah. Iya, dia di bawahnya Yesus, Paulus. Wah, kok di bawahnya Yesus lebih tinggi dia? Dia yang melantik Yesus jadi Tuhan, kenapa? Yang mana tinggi, yang melantik atau yang dilantik? Kan ayatnya sesuai urutan kan tadi. Yang mana Allah tinggi, saya Bapa. tanya? Yang mana tinggi otoritasnya? Yang melantik atau yang dilantik? Sesuai urutan Allah Bapa, Iya, Yesus. yang mana tinggi, yang melantik atau yang dilantik? Yang melantik Yesus jadi Tuhan kan Paulus. Kapan? Bahkan, nah ini. Kapan? Oh kapan? Coba kamu baca sendirilah di Roma 14 nomor 9. Dibaca pertemuan Paulus dan Yesus itu kapan? Kan Kalau pertemuan pertemuannya Yesus. bukan pertemuan, tapi yang melantik ya. Yesus itu jadi Tuhan Paulus. Sehingga kalian itu punya Tuhan. Karena kata Paulus, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Jelas ya? Supaya ia menjadi Tuhan. Kan waktu Paulus berjalan ke Damsik, dia melihat sinar, terus dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Nah, dia sudah tahu sinar itu adalah Tuhan. Iya, karena Yesus kan sudah dibangkitkan di situ oleh Jadi Paulus. tidak pernah Paulus melantik Ini Yesus ketika sebagai bertemu di Tuhan. Damsik, apakah Yesus sudah disalibkan atau tidak? Sudah naik ke surga. Sudah ya, apa yang salah? Sebelum bertemu dia sudah lantik. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Artinya ini lantikan Paulus, hasil dari konsili. Itu Anda harus pahami. Ya. Nah, ketika Anda membawa di Kisah Para Rasul 9, baik. Siapakah kau? Roma lagi. Ani Tuhan. Begitu kan? Woi. Ya, lanjut aja. Woi. Kalau sama Lanjut, gimana? Itu Allah Bapakmu itu ternyata Paulus. Dia karepmu lah. Ini ayat loh. Gimana sih? Ayatnya aja dibantah-bantah, gimana kau diri? Kalau pemikiran kayak gini, ya ndak heran penemu itu sedikit orang Islam. Kok pemikiran saya bawakan data, ayat. Nah ini siapa yang mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus? Saya tanya kamu. Siapa yang mengaku Bapa? Siapa? Paulus. Sekali lagi, siapa? Yang mengaku Bapa di bawahnya Yesus adalah Paulus. Dia di mana? Jangan diubah-ubah lah. Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan, ente ubah-ubah di bawahnya Yesus pula. Di mana tertulis di situ?
Kata Paulus, Kan di dalam akulah yang Bapa. dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Itu. Iya, artinya Di di dalam mana? kuasa Yesus, Paulus menjadi Di Bapa mana kuasa bagi Yesus Paulus sendirian umatnya. melantik jadi Tuhan? Nah, di atasnya Yesus yaitu Allah Bapa. Memangnya kamu Kepala. ini Yesus dengan Paulus, Pak, gendong-gendongan gitu? Aneh-aneh aja kau. Masa laki-laki sama wowo main atas bawah. Kadang-kadang ente kau ya. Hierarkinya tuh Allah Bapa, Yesus, Paulus. Kagak di sini kata Pak Paulus hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Nah ini yang perlu Nah, itu dikaji. satu. Bapak ini Itu siapa? yang Ternyata kedua. Papa ini Paulus juga mengaku Papa yang ada di dalam Yesus Kristus. Kan begitu? Iya, dia di bawah Yesus. Di mana Artinya dia tertulis di sini di bawah Yesus? loh, di dalam Yesus tuh ya di bawah Iya, Yesus. di mana? Di dalam Yesus. Bayangkan Paulus ini bisa masuk di dalam Yesus. Apakah Yesus bisa masuk di dalam Yesus? Paulus. Hah? Kalau Anda mengatakan Paulus di bawah Yesus, apakah Yesus bisa masuk di dalam Paulus? Kalau memang Yesus bisa masuk di dalam Paulus, tunjukkan ayatnya. Nah, kalau Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus, itu ada ayatnya. Pokoknya kamu mau kemana, kamu tak tapok kau. Intinya sampai kamu kan ini sudah miring, tak tambah miring kan. Saya itu orang dongo itu tak tambah dongo-dongo kan. Itulah saya. Orang mau sesat tak tambah sesat kan. Dosa Nah apa itu yang kuning? pilihanmu. Karena disuruh fungsikan nakalmu. Kagak mau berakal kau. Jadi makanya kalau kamu tidak mau berakal, makanya Allah papamu itu adalah Paulus. Enggak mau ngaku juga. Jadi ini nih sobek aja ini ayatnya ini. Kalau kamu enggak mau ngaku-ngaku. Oh disobek. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana ini? Sebelum pendeta Ruri maju ini ya bahaya ini. Dosa apa yang tidak terampuni? Ayo. Mentuhankan Yesus itu saja dosa yang tidak terampuni. Bukan. Kamu ini ada-ada aja. Kamu mau kemana? Tak tampol pakai bebel. Dosa yang tidak terampuni mentuhankan Yesus. Selesai sudah. Bukan. Oh, kok bukan? Pokoknya bapakmu itu Paulus. Allah bapakmu itu Paulus. Kamu bertanya dosa apa yang tidak terampuni? Dosa yang tidak terampuni itu yang mentuhankan Yesus. Bukan itu. Kok bukan? Kamu nanya. Itu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. tak bikin stres kau. Padahal yang ngajarin Bang Jalan Daldo mau bikin dulu. stres Lupa. Ini apa? Kamu nanya. Nanya. Kamu nanya-nanya. Ayo, siapa? Dosa tidak Apalagi? terampuni itu apa? Itu jawaban saya. Berdasarkan Bible, dosa yang tidak diampuni itu mentuhankan Yesus. Dosa yang paling berat hukumannya itu apa? Yo. Itu yang paling berat, mentuhankan manusia, mentuhankan Yesus. Apalagi yang kamu tunggu jawaban saya? Itu jawaban saya, versi Bible juga itu. Kalau Yesusnya Dosa adalah yang Tuhan tidak gimana? terampuni. Hah? Kalau Kan Yesusnya Paulus adalah yang Tuhan lantik gimana? jadi Tuhan. Terserah dia mau Tuhan, pokoknya
dosa yang tidak terampuni itu yang mentuhankan Yesus. Salah. Gimana itu? Oh, kok salah? Salah menurut kau karena kau nggak mau baca Bible. Kamu mau bebas. Tembak sini, makan sana, makan sini. Rakus. Seandainya kaki meja bisa dioseng-oseng, kau oseng-oseng juga itu kaki meja. Karena kalian ini pengikut Pak Paulus, mentuhankan Paulus. Apalagi? Dosa yang tidak terampuni adalah itu jawaban Bible. Dosa yang tidak terampuni itu yang mentuhankan Pak Yesus. Itu. Nah, misalnya Yesusnya adalah Tuhan, Oh, jangan pakai misal-misal. Karena itu jelas. maka tidak berlaku Jelas yang itu. mentuhankan Yesus itu, ya, itu neraka. Itu dosa yang tidak ada ampunan itu. Bukan itu. Nah, apalagi? Dosa yang tidak terampuni, dosa Yang paling tidak berat. terampuni yang mentuhankan Yesus. Bukan, salah. Kok bukan? Dosa yang tidak terampuni di mata Tuhan itu apa? Itu yang di mata Tuhan, dosa yang tidak terampuni di mata Tuhan itu yang mentuhankan Yesus. Nah, Coba seandainya Yesusnya adalah Tuhan, gimana? Oh iya, kalau seandainya nggak masalah. Kalau seandainya, kan namanya juga mimpi, nggak masalah. Nah. Dosa yang tidak terampuni di mata Tuhan adalah mentuhankan Yesus. Sesuai di perjanjian lama juga, karena Yesus hidup di perjanjian lama. Ya, bukan, Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Jadi dosa yang tidak diampuni itu adalah mentuhankan Yesus. Kalau ada yang salah narasi saya, silakan dibantah. Kan begitu. salah, kan sudah tak bilangi salah. Bantah pakai data. Kan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasienmu ini satu ini akut sekali. Waduh, ini Pak, udah pendek, rambut saya nggak gondrong lagi seperti Tuhan menapiri. Oh, berarti sekarang Ustadz Yusuf bukan laki-laki terhina menurut Pak Paulus, ya, karena Paulus ya bu, yang berambut gondrong kata Paulus itu bagaimana, terhina. Gini masalahnya gini, padahal ya, karena dia botak, kagak punya rambut, makanya dia jelek-jelekin yang panjang rambutnya. Kalau dia Tapi panjang, ada datanya, jelek-jelekin yang botak. juga Ustadz, ada datanya juga, botak naiklah botak, ada juga. Jadi